Hello, di sini Medika Haposan dari 11 MIPA 6. Dan pada kali ini saya akan membuat tugas tentang prakarya kewirausahaan. Dan pada kali ini saya akan bahas 3 poin. Apa itu kewirausahaan? Yang kedua, sebutkan salah satu tokoh wirausahaan sukses yang patut kita teladani dan mengapa. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan seseorang untuk dapat menjadi wirausahaan sukses. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Yang pertama adalah kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan suatu barang di mana barang tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan juga memiliki nilai-nilai jual. Kalau ada kewirausahaan, pasti juga ada wirausaha. Wirausaha adalah seorang yang memiliki semangat dalam mengembangkan hal tersebut dan juga bagaimana menyebarkan hal tersebut terhadap orang banyak. Itulah yang disebut sebagai wirausaha. Satu tokoh yang menurut saya dapat menjadi contoh bagi kita semua ketika kita ingin mengembangkan suatu perusahaan adalah Jack Ma. Jack Ma lahir di Hangzhou, Zhejiang, Tiongkok pada 10 September tahun 1964. Dan pada kali ini sekarang dia berumur 55 tahun. Merupakan seorang pebisnis berkebangsaan Tionghoa. Dia merupakan warga Cina daratan pertama yang pernah muncul di majalah Forbes dan terdaftar sebagai bilioner dunia. Pada tahun 2015, ia masuk dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia pada urutan ke-22. Jack Ma merupakan pendiri sekaligus chairman eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Ya, tadi itu adalah sedikit perkenalan mengenai siapa itu Jack Ma dan apa yang menjadi usaha dia hingga dia menjadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Nah, sebagai seorang miliarder, ternyata Jack Ma dilahirkan oleh keluarga yang memiliki ekonomi yang lemah. Orang tuanya hanyalah seorang pemusik dan pendongeng tradisional biasa di Cina. Nah, banyak sekali alasan mengapa saya memilih seorang Jack Ma sebagai seperti suatu arahan sebagai seorang wirausahaan yang pemula. Yang pertama adalah dia orang yang gigih dalam hal berjuang. Dia dulu adalah seorang guru bahasa Inggris. Sebenarnya nggak terlalu buruk sebagai guru bahasa Inggris, tetapi pengalaman dia selama dia menjadi guru bahasa Inggris dan melamar ke perusahaan-perusahaan yang lain itu yang membuat saya melihat bahwa dia adalah seorang yang sangat gigih dalam hal berjuang. Dan karirnya sebagai guru bahasa Inggris dia berjalan dengan mulus. Dia berkali-kali ditolak di puluhan sekolah di negeri Cina dan hal itu tidak membuat dia berputus asa sampai di satu sekolah ia diterima dan mengajar sebagai guru bahasa Inggris. Dan tentu hal itu sangat berbeda ketika kita melihat sekarang dia sebagai orang terkaya di Cina dan salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Ketika KFC atau Kentucky Fried Chicken pertama kali masuk ke negeri tirai bambu tersebut, ia membuka peluang 23 orang untuk boleh masuk ke perusahaan tersebut sebagai pekerja-pekerjanya. Dan pada saat itu yang mendaftar itu ada 24 orang. Di situ ada Jack Ma dan 23 orang lainnya. Dan sesuai ketentuan tadi bahwa KFC hanya menerima 23 orang. Berarti tandanya ada satu orang yang diterima. Dan satu orang itu adalah Jack Ma. Dan kita bisa melihat sekarang bahwa dia membungkam semua perusahaan dan semua sekolah yang pernah menolak dia sebagai orang salah satu miliarder terkaya di dunia. Data terakhir yang saya tahu, dia berada di peringkat 22 sebagai orang terkaya di dunia dan menurut miliarder-miliarder lainnya itu baru permulaan dan bisa naik menjadi lebih tinggi lagi. Nah, tentu kita bingung mengapa seorang Jack Ma yang sebelumnya banyak sekali pengalaman yang sangat buruk, banyak sekali tantangan-tantangan yang dia lewati, bagaimana dia mengalami itu semua dan kita bisa lihat sekarang dia sebagai seorang yang sangat sukses. Saya akan menceritakan salah satu kisah hidupnya, bagaimana dia bisa kenal sama internet, bagaimana dia dapat mendirikan suatu perusahaan Alibaba, salah satu perusahaan situs jual beli nomor 1 di Cina. Jack Ma pertama kali menggunakan internet pada tahun 1995 saat dia mencari kata bir dan Cina. Tapi sayang, Ma tidak menemukan hasil pencarian yang diharapkan melalui internet dan tidak menemukan satupun bahasa Cina di internet. Dia sendiri lantas menciptakan laman website untuk jasa terjemahan bahasa Cina dengan seorang teman. Dan melalui ide awal itu ia membuka suatu perusahaan jual beli yang bernama Alibaba Group dan berkembang dari saat itu sampai sekarang, berkembang sangat tinggi dan menjadi salah satu perusahaan terkaya di dunia. Bahkan bukan hanya saat dewasa ketika melamar pekerjaan, namun Jack Ma ketika masih SD juga sudah ditolak sendiri sama gurunya karena nilai matematikanya. Banyak pengusaha yang menjulukinya sebagai Crazy Jack karena ide-ide bisnis super gila dan fantastis yang dilontarkannya. Tak ada satupun yang yakin
Tapi Jack Ma membungkam seluruh omongan tersebut dan ia dapat menjadi salah satu orang paling berpengaruh di dunia. Dan perusahaannya itu berkembang sampai sekarang ini. Dan kita melihat seperti tadi yang saya bilang, berada di peringkat kedua di dunia setelah Walmart dan sebelumnya beberapa tahun sebelumnya. Jack Ma itu berniat mengalahkan eBay, salah satu retail online yang bermarkas di Amerika Serikat. Ketika kita melihat bahwa dia sekarang berada di peringkat kedua di dunia, bisa dikatakan bahwa ia telah melaksanakan impiannya tersebut. Tapi ada satu pengalaman dari Jack Ma juga, ketika ia mewujudkan mimpinya pergi ke Silicon Valley dan melihat bahwa di situ banyak gedung-gedung megah, mobil lalu lalang, dan dia memiliki misi bagaimana supaya Silicon Valley tersebut juga berada di Cina, tepatnya di perusahaannya dia sendiri, dan mengembangkan. Ketika orang banyak justru memuji perusahaan Jack Ma tentang kehebatannya mengalahkan perusahaan-perusahaan terkenal lainnya, justru Jack Ma tidak terlalu mementingkan hal tersebut, tapi justru dia memikirkan bagaimana perusahaan Alibaba-nya tersebut dapat membantu konsumen-konsumen Cina mencari lapangan-lapangan kerjaan bagi Cina sendiri dan juga untuk masyarakat-masyarakat di luar Cina lainnya. Dan poin yang ketiga adalah mengenai apa yang harus dilakukan seorang untuk menjadi seorang wirausahaan sukses, bukan hanya seperti Jack Ma atau Bill Gates, tapi juga seperti yang minggu lalu tentang seorang pembuat atau pengembang dari coklat Silver Queen, bagaimana seorang yang biasa dapat menjadi seorang seperti mereka bertiga tersebut dan yang lain-lainnya juga. Yang pertama adalah harus giat bekerja. Kita lihat tadi Jack Ma, Bill Gates, dan pembuat Silver Queen yang kemarin, mungkin saya tidak perlu menceritakannya kembali karena mungkin kita semua telah mengetahui hal tersebut. Mereka memiliki daya juang yang sangat keras dan tidak kenal waktu dan tidak kenal apa yang orang katakan. Yang kedua adalah kejujuran dan mau mengintrospeksi diri. Ketika Jack Ma ditolak di berbagai perusahaan, justru dia bukannya membalas ketika dia sudah sangat kaya, tetapi justru dia malah berpikir bagaimana supaya orang-orang sama lelahnya seperti dia dan pada saat sekarang ini juga dapat memiliki lapangan pekerjaan. Dan hal ini terlihat dari target dari Alibaba sendiri yang berusaha mencarikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang lain. Yang ketiga adalah berani berinovasi. Kita lihat tadi Jack Ma di tahun 95, ketika dia melihat bahwa tidak ada satupun kata Cina di internet, justru dia berinovasi dan dia mau menjadi orang pertama yang buat suatu website Cina. Kita lihat saat itu akhirnya dia dapat pesanan dari surat-surat email dari dalam dan luar negeri, dan saat itu dia berinovasi untuk menciptakan perusahaan Alibaba. Yang keempat adalah belajar dari pengalaman. Kita lihat tadi Jack Ma juga memiliki banyak sekali pengalaman yang pahit. Dia ditolak di SD, dia ditolak di sekolah, ketika dia menjadi guru juga ditolak, ketika dia mau kerja di KFC juga ditolak, semuanya ditolak. Justru ketika ia belajar pengalaman, ketika ia sering ditolak, justru ia belajar bahwa lebih baik ia membuka suatu perusahaan sendiri di mana ia menjadi seorang pemimpinannya, dan justru ia memudahkan orang lain yang sama capeknya seperti dia ditolak-tolak terus. Sebetulnya bukan hanya Jack Ma, tetapi orang-orang seperti Bill Gates juga patut menjadi salah satu arahan kita mengenai wirausahaan yang sukses. Kita tahu bahwa Bill Gates itu di DO dari Harvard University, dan banyak orang-orang sana yang berpikir kalau saya di DO saya tenang aja, soalnya Bill Gates yang orang terkaya di dunia juga di DO dan bisa melakukan Microsoft. Dan menurut saya itu adalah pandangan yang salah. Mengapa? Karena mereka tidak melihat orang-orang yang di DO lainnya, mereka hanya melihat Bill Gates saja. Dan Bill Gates sendiri juga memiliki daya juang yang sangat tinggi. Ketika dia di DO, dia justru malah berinovasi. Seharusnya kita tidak subjektif melihat hal ini dan melihat orang-orang lain juga yang di DO. Ya, tadi itu adalah 3 poin yang sudah saya jawab. Akhir kata saya memberikan pesan terhadap kalian semua bahwa jangan pernah berputus asa dan juga jangan subjektif. Kita harus menjadi objektif, dan pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari video ini saya harap bukan hanya sebagai ingatan saja, tapi kita semua juga harus melakukan hal tersebut. Mungkin itu sekian dari saya. Saya Medika Haposan dari 11 MIPA 6. Terima kasih.